Saya sudah teliti mengenai perampasan aset ini sudah diatur secara tegas sebetulnya di Undang 31. Di situ juga ada membicarakan tindak pidananya bisa merampas aset. Undang-Undang TPPU juga, ya, di narkotika juga, pemberantasan ataupun pengerusakan hutan juga. Di situ ada membahas mengenai perampasan aset. Ya, artinya apa? Artinya membicarakan perampasan aset itu sudah clear. Ya, tapi ini masyarakat harus tahu bedanya dengan perampasan aset sekarang itu apa. Di perampasan aset itu sudah masuklah kepada kepolisian, kepada kejaksaan yang sudah ada institusi mengurusinya. Ya, itu juga kita sampaikan di DPR. Batasannya berapa dugaannya. Ya toh, dan kepastian juga kerugian negara itu harus pasti. Ya toh, badan yang menghitung juga harus pasti. Kalau sekarang kan, mohon maaf, nggak jelas siapa yang menghitung kerugian negara ini. Sebetulnya kan goalnya bukan hukuman matinya, kalau menurut saya, tetapi bagaimana menyelamatkan, mengembalikan kerugian negara itu. Kalau istilah sekarang adalah dimiskinkan. Nah, di undang-undang ini sebetulnya prinsipnya saya melihat arahnya ke sana. Perampasan aset ini. Dimiskinkan. Ya, atau artinya dimiskinkan. Tetapi jangan dimatikan juga. Hadir untuk melayani, bergerak untuk sesama, membaca dunia, menguatkan Indonesia. Halo Bang, apa kabar? Ya, salam sehat, salam bahagia. Oke, teman-teman, selamat datang di episode podcast Piki terbaru. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang. Saya biasanya panggilnya Bang, tapi ini nama resminya tuh Dr. Junifer Girsang, advokat kawakan yang sudah malang melintang di dunia hukum. Jadi kita hari ini mau cerita, mau ngobrol-ngobrol tentang RUU perampasan aset. Nah, ini kan lagi rame sekarang ini. Nah, RUU ini bisa jadi benar dilakukan atau enggak? Atau ini kalau disahkan hanya untuk jadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawannya? Nah, kita bahas langsung ya dengan Bang Junifer Girsang. Bang, aku punya pertanyaan, langsung to the point ya. Nah, kenapa RUU ini tuh lagi ramai sekarang, Bang? Ya, kenapa ramai? Memang masyarakat saya lihat, mendengar judulnya perampasan aset, seakan-akan itu merupakan kemenangan masyarakat terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang saya tangkap. Kemudian digelorakan oleh teman-teman LSM, ya, kemudian bersambut kembali, ya toh, di DPR, dan di DPR serius membahas. Termasuk saya sudah hadir, diminta sebagai narasumber bagaimana RUU perampasan aset ini. DPR mendapat masukan dari praktisi. Saya sampai 2 jam lebih. 2 jam lebih ya? 2 jam lebih memberi masukan, apa weakness-nya, apa strong-nya, kemudian apa manfaatnya. Saya jelaskan di dalam pertemuan itu. Tetapi yang sangat penting sebetulnya supaya masyarakat tahu apa sih bedanya perampasan aset yang sudah diatur di dalam undang-undang, kemudian kok nongol lagi? Ya kan, udah ada Bang undang-undang yang lama, peraturan banyak kan? Kalau saya lihat ini ya, saya sudah teliti mengenai perampasan aset ini sudah diatur secara tegas sebetulnya di Undang 31. Di situ juga ada membicarakan tindak pidananya bisa merampas aset. Undang-Undang TPPU juga, ya, di narkotika juga, pemberantasan ataupun pengerusakan hutan juga. Di situ ada membahas mengenai perampasan aset. Ya, artinya apa? Artinya membicarakan perampasan aset itu sudah clear. Ya, tapi ini masyarakat harus tahu bedanya dengan perampasan aset sekarang itu apa. Nah, kalau di undang-undang yang sebelumnya yang sudah diatur itu memang itu diatur perampasan aset itu adalah perampasan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang inkrah. Jadi udah nggak bisa diganggu-gugat ya? Ya, setelah inkrah baru itu bisa dirampas. Ya, sebelum itu tidak bisa dilakukan apapun. Ya, soal. Nah, di Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang itu yang diajukan ke DPR, memang dikatakan di sana sebelum divonis, sebelum ada putusan itu bisa dirampas asetnya.
ya dirampas aset. Nah, pertanyaannya kan, kenapa harus dilakukan itu? Ya. Ya kenapa harus dilakukan itu? Kalau kita baca RUU-nya itu diperuntukkan untuk yang pertama, ya toh, kalau terdakwanya, tersangkanya meninggal dunia, ya toh itu dirampas. Ya, kenapa? Historikalnya ada. Tentu untuk mengamankan aset ini diamankan dulu, baru nanti diproses. Itu berlaku. Kemudian yang banyak kan melakukan tindak pidana korupsi melarikan diri. Ya toh, melarikan diri. Lah, dia melarikan diri, tentu prosesnya bagaimana? Rampas aset. Ya, dirampas asetnya. Kemudian juga ada lagi yang disebut tidak diketahui keberadaannya. Nggak tahu di mana dia. Tetapi ada perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana. Rampas asetnya. Aku potong dikit, Bang. Zaman dulu kalau ingat Edi Tansil ya. Nah, inilah yang menjadi acuan juga. Dan terakhir pemerintah setelah sekian puluh tahun, barulah dilelang asetnya, istilahnya dirampas. Karena apa? Karena ketentuan hukumnya yang menyatakan sebelum ada vonis yang sah dan mengikat, tidak boleh dilelang maupun dirampas. Nah, pengalaman inilah pemerintah melihat bahwa wah ini tidak efektif. Ya tidak efektif. Nah oleh karenanya sebelum mempunyai kekuatan hukum pasti, apabila dia melarikan diri, tidak tahu keberadaannya di mana, sudah meninggal dunia, ini bisa dirampas. Itu sebetulnya perbedaannya. Ya, itu perbedaannya. Jadi biar masyarakat jangan melihat tidak ada yang atur, sudah ada. Tetapi caranya, pemberlakuannya yang berbeda. Jadi satu itu dirampas setelah ada putusan yang ingkrah, artinya sudah mempunyai kekuatan hukum. Sementara yang satunya sebelum ingkrah dapat dilakukan perampasan atau disebut itu diamankan. Saya sebetulnya tidak sependapat dikatakan itu bahasa perampasan. Di DPR saya katakan terlalu vulgar dan terlalu negatif dan kemudian pelanggar hak asasi bahasa itu. Saya katakan sebetulnya tujuannya adalah gimana mengembalikan kerugian negara yang diambil orang tertentu, dikembalikan itu menjadi milik negara. Jadi saya katakan itu bukan perampasan, aset recovery, pengembalian kerugian negara. Ya kalau merampas itu kan negatif. Merampas, merampok. Kayak nyolong ya. Kayak nyolong. Jadi saya lihat tidak elegan. Jadi tidak mendidik bahasa itu. Jadi akhirnya teman-teman DPR katakan bisa. Ini bisa ya, kita terima dan kemudian ini menjadi referensi di dalam pembahasan lebih lanjut. Nah, inilah yang sebetulnya harus dipahami masyarakat. Nah, kelanjutannya apa sih weakness-nya? Apa sih potensi yang akan terjadi kalau ini diberlakukan? Nah, saya pada saat di DPR itu menjawab harus kita hati-hati, yaitu pertama, bagaimana saya katakan perlunya pengawasan judisial terhadap apa? Ya, jangan dong, belum jelas perbuatannya, kemudian langsung dilakukan pemblokiran. Penyitaan, penyitaan. Nah, kemudian juga saya katakan perlu juga dilindungi hak dari pihak ketiga. Katakanlah seperti ini, penyidik bisa mendengar bahwa aset yang diduga dilakukan perbuatan hukum, dikuasai oleh pihak lain, kemudian langsung disita, langsung disita. Ini kan harus dicermati bahwa tindakan itu harus dikonfirmasi benar apa tidak, tidak langsung dilakukan. Ini bisa mematikan bisnis, profesi dan kemudian apa yang dikerjakan. Jadi saya hati-hati ini. Pengalaman saya sudah banyak, sudah banyak di dalam menangani perkara-perkara, bahwa yang dia tidak ada kaitan dengan perkara pokok. Kaitan dengan perbuatan seseorang, rumahnya disita, rekeningnya diblokir, pemblokiran tidak tahu berapa lama, rumahnya disita kemudian dikatakan bahwa
rumah ini adalah hasil kejahatan, akhirnya yang tinggal di dalam itu menjadi tidak nyaman. Ya toh, ini secara psikologis juga mengganggu kehidupannya. Nah, yang seperti ini saya katakan harus hati-hati. Nah, harus ada upaya untuk itu. Saya katakan harus ada upaya. Apa upayanya? Satu, harus ada upaya hukum, yaitu pra-peradilan, bantahan. Nah, ini perlu saya bilang. Jadi tidak serta-merta saya bilang itu langsung diambil tanpa ada pembelaan dari pihak ke pihak yang lain yang merasa memiliki. Itu saya masukkan juga. Nah, kemudian saya juga katakan hati-hati. Standar pembuktiannya juga harus clear. Ya toh, harus clear. Artinya apa? Saya katakan pada saat itu kepada yang mulia ketua Komisi 3 dan anggota, pembuktiannya itu juga harus dibedakan dengan tindak pidana lain. Ya toh, harus dibuktikan pidana lain. Artinya apa? Kalau kita ambil, kalau kita blokir, harus sudah kuat dulu buktinya. Jangan nanti saya katakan kamu blokir, tapi nggak jelas ya. Nggak jelas. Akhirnya ini menjadi hilang. Itu menjadi bisa dimainkan. Itu bisa menjadi di 86. Saya bilang sementara ini kita bicara adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi harus ada kepastian hukum. Nah, itu yang saya katakan. Nah, keempat saya katakan harus juga jelas. Ya toh. Ini yang diblokir, disita atau tindak pidana pemberantasan aset ini tindak pidana apa aja? Kalau saya katakan jangan tindak pidana umum dimasukkan. Ya toh, karena di RUU-nya itu tidak jelas. Lantas saya katakan hati-hati nih, jangan persoalan privat, persoalan keluarga itu disita dan kemudian menjadi milik negara. Negara ini saya bilang ini pelanggaran. Nah, ini baru merampok ya, Bang. Ini yang disebut rampok. Itu saya bilang rampok. Ini hati-hati, yang seperti ini harus hati-hati nih saya katakan sama Anda. Jadi harus cermat saya katakan. Yang keempat, ini yang berbahaya saya bilang. Jangan ini menjadi alat politik. Nah, iya, Bang. Jadi sebentar aku potong ya sekalian, Bang. Nah, jadi ini jadi tantangan terbesar ya. Apa tantangan terbesar kalau RUU ini disahkan gitu? Itu yang saya berkali-kali ingatkan. Hati-hati, ini jangan menjadi alat politik untuk memberangus lawan politik. Untuk karakter assassination kepada seseorang untuk dia tidak bisa berpartisipasi untuk kepentingan bangsa ini, yaitu dia berpartisipasi di politik. Saya katakan. Sekarang aja kita lihat, saya bilang, ya toh belum jelas aja kemudian dibentuk opini seakan-akan melakukan satu perbuatan pidana. Apalagi ini perampasan aset. Ini kan kesannya saya lihat seakan-akan kejahatannya itu sudah sangat keterlaluan. Ya toh masuk ke kategori ini, saya bilang, ini harus hati-hati. Ya toh harus hati-hati. Oleh karenanya saya katakan, kita harus bisa juga membuat kepastian hukum, harus pasti kerugian negaranya. Ya toh, jadi jangan direka-reka kerugian negara. Dan memang sebentar, Bang. Jadi memang kan banyak juga tuh orang tanya gitu, seberapa penting RUU perampasan aset ini? Emang negara itu kerugiannya seberapa besar sih selama ini, Bang? Kok sampai harus rame banget ini soal perampasan aset ini, Bang? Jadi yang saya tangkap yang berkembang, yang berkembang sebetulnya sebagaimana saya katakan tadi, kalau perampasan aset ini kan sudah ada undang-undang. Sudah ada undang-undang yang mengatur, merampas. Tetapi kalau perampasan aset yang sekarang ini, perampasan aset ini, menurut saya, ini hanya kesannya aja. Keefektivitasnya itu kembali kepada penegak hukumnya. Nah itu persoalannya, itu yang ditanya sama masyarakat. Jadi seberapa pasti bahwa kalau ini disahkan, siapa pelaksananya dan seberapa besar, gimana masyarakat bisa percaya kan gitu? Itu pertanyaannya. Itu menjadi tugas kita sekarang. Toh artinya kultur di dalam penegakan hukum ini memang kita harus sepakati dulu. Toh ada political will enggak? Toh kalau ada political will yang ada sekarang itu cukup. Toh jangan kita bikin undang-undang yang kemudian pemberlakuannya itu menjadi jargon tok. Masyarakat kecewa. Kalau slogan doang tuh slogan doang. Ini yang berkali-kali tolong kita pikirkan, saya katakan di DPR, kita harus satu persepsi bahwa membuat undang-undang ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepada anak cucu kita. Bukan sesaat. Saya katakan, kaget mereka. Kok sampai begitu jauh? Kenapa harus begitu jauh? Saya bilang bahwa undang-undang sekarang ini itu bisa menjadi alat. Alat apa? Apalagi kaitannya kepada kerugian negara.
ya toh kerugian negara. Ini berbahaya. Ya toh ini menjadi alat senjata dari penguasa kepada lawan politik. Jadi jangan saya katakan bahwa ini menjadi alat kekuasaan. Ya toh, jadi harusnya hukum itu di atas kekuasaan, bukan kekuasaan mengalahkan hukum. Nah ini yang saya katakan, tolong kita hati-hati. Nah sekali lagi saya katakan, sangat kita dukung perampasan ataupun aset recovery ini diberlakukan. Tetapi harus betul-betul selektif, yaitu berbeda dengan ketentuan ataupun aturan hukum lain. Ya, atau harus dengan lain. Kalau tidak, mubazir pembahasan ini, dan ini hanya merupakan jargon. Ya, toh. Dan saya dengar ini adalah inisiatif dari DPR. Inisiatif DPR. Tapi yang rame di media sosial juga itu katanya DPR yang menolak. Gimana tuh? Saya lihat sih tidak menolak ya. Tetapi yang saya tangkap dari hasil narasumber beberapa teman dan saya diminta hadir, mereka pengen tahu ya toh gimana sih undang-undang ini supaya tidak terjadi abuse of power. Oke. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ini yang mereka cermati. Saya setuju. Ini harus ada yang namanya siapa yang mengawasi. Ya betul. Nah ini yang penting kali Bang ya. Jadi ini siapa? Apakah? Nah kalau saya katakan seperti ini, apakah ini nanti kalau sekarang kan ada ad hoc KPK, ya atau masalah korupsi. Apakah ini nanti juga kita bentuk satu badan, ya yang melaksanakan atau diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan? Ini menjadi pertanyaan. Kalau dikembalikan kepada kepolisian dan kejaksaan, apa bedanya dengan undang-undang yang ada? Iya betul, nggak ada istimewanya. Ya tidak ada istimewanya. Iya betul. Ya toh, apalagi sekarang tidak pidana korupsi itu bukan sekarang itu extraordinary crime lagi. Dan sedikit Bang, ini kan kemarin ada beberapa yang baru-baru OTT kan Bang. Jadi ini juga persoalan ini kan gitu. Iya, lanjut Bang. Nah, jadi saya katakan ini coba kita harus pikirkan. Itu satu. Yang kedua, kita harus pikirkan juga, saya katakan, kalau ada asetnya yang dirampas, ya toh, siapa yang mengelola, siapa yang melelang. Iya, betul. Iya toh. Pelaksanaannya kan, itu kan harus kembali ke negara. Siapa ini yang dipercaya? Yang akuntabel siapa? Ya toh, yang akuntabel siapa? Jadi jangan nanti masyarakat mempertanyakan lagi, ini mah hanya pajangan nih. Ini mah hanya alat kekuasaan. Masih cerita lama metode baru ini. Jadi kita tidak boleh lagi mengecewakan masyarakat terhadap satu undang-undang yang kemudian undang-undang itu sebetulnya artinya tidak valid. Ya betul. Ya ini yang kita harus hindarin. Ya itu harus hindarin. Itu yang berkali-kali saya katakan kepada Komisi 3 di DPR, tolong kita cermat. Ya toh. Semua undang-undang itu kepentingan bangsa dan negara dan anak cucu kita. Jangan kita pikirkan sesaat ini. Ya, atau kalau sesaat ini mubazir, habis biaya, habis waktu, dan menjadi polemik di masyarakat. Ya, atau kenapa undang-undang yang dibentuk oleh zaman kolonial lebih oke dengan undang sekarang? Karena mereka memikirkan itu jauh ke depan. Dan kemudian filosofinya clear. Pelaksananya juga clear ya. Pelaksananya clear karena sanksinya juga clear. Jadi kita juga jangan lagi kembali ke zaman-zaman sekarang ini, saya katakan, ya toh satu undang-undang masih diberlakukan 1 bulan sudah di judicial review di MK, MK langsung batalkan lagi. Nah, ini kan habis duit yang begini. Capek ya bolak-balik juga. Nah, itu menjadi tantangan kepada kita sebetulnya. Sekali lagi. Undang-undang perampasan aset ini saya setuju. Saya setuju untuk kepentingan negara. Satu, yang kedua ini harus diberlakukan dan hanya diberlakukan kepada yang merugikan negara. Dengan skala tertentu ya Bang? Dan skala tertentu itu saya setuju itu. Berapa sih kurang lebihnya? Jangan 1 miliar itu. Di perampasan aset itu sudah masuklah kepada kepolisian, kepada kejaksaan yang sudah ada institusi mengurusinya. Ya, itu juga kita sampaikan di DPR. Batasannya berapa dugaannya? Ya toh, dan kepastian juga kerugian negara itu harus pasti. Ya toh, badan yang menghitung juga harus pasti. Kalau sekarang kan, mohon maaf, nggak jelas siapa yang menghitung kerugian negara ini. Ya toh, bisa juga auditor bisa,
hakim juga diberi kewenangan, kemudian kejaksaan juga bisa, BPKP juga bisa, BPK juga bisa. Ini juga menjadi tidak ada kepastian hukum sebetulnya. Iya. Itu yang akhirnya orang menyatakan benar nggak sih? Iya. Seharusnya sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45 yang berwenang menyatakan ada kerugian negara dan menentukan negara itu BPK. BPK ya. Oke. BPK itu yang kita harapkan ya. Makanya kita dari PIKI ya sudah menginisiasi suatu seminar yang akan mempertemukan para penegak hukum yang berkompeten mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Ayo kita satukan persepsi siapa yang berwenang supaya ada kepastian hukum dan kemudian pengembalian kerugian negara itu juga menjadi pasti. Dan ini poin yang penting ya Bang, ketika misalnya RUU disahkan dan dilaksanakan dengan baik, masyarakat akan sangat percaya dengan pemerintah. Dukungannya akan sangat besar ya. Ini juga momen yang kita tunggu-tunggu dan kita harapkan supaya masyarakat kembali lagi kepercayaan kepada pemerintah bahwa serius, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara itu bisa ditindak dan bisa dikembalikan kerugian negara. Kalau Undang-Undang Asset Recovery ini bisa efektif. Kalau tidak, ini masyarakat juga menyatakan apa sih manfaatnya. Iya. Sama seperti dulu ya, kan tuh rame yang BLBI. Ya kan? Dan sampai sekarang kan nggak tuntas. Ya, BLBI itu kalau dulu kan ketepatan saya ikut menangani masalah BLBI ada beberapa kasus. Ya, itu banyak biasnya juga. Iya kan? Karena tidak ada satu konsensus, tidak ada satu persepsi apa sih yang dimaksud dengan kerugian BLBI. Iya, iya. Ya toh, kalau saya katakan pada saat itu, sepanjang dia mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia disalahgunakan, yang seharusnya untuk mengembalikan kondisi daripada banknya dan itu masuk kepada bank, itu sah. Tetapi kalau dia menyimpang dan diberikan dana-dana tersebut bukan untuk kepentingan bank, untuk penyertaan bank, itulah perbuatan pidana. Tapi yang terjadi apa? Ada bank yang serius. Iya. Ya toh, ada yang serius dan digunakan secara real, malahan itu diproses. Ada lagi orang yang pergi membawa uangnya, kemudian kabur ke luar negeri, operasi plastik. Sekarang dan tidak kembali. Nah itu menjadi catatan juga ya. Ini yang buat masyarakat dan akhirnya sampai sekarang sudah berapa tahun nih? Hampir 30 tahun ya? Hampir 20 tahun. Ya, selalu membicarakan BLBI. Jadi hanya wacana ya? Wacana. Jadi dari awal itu tidak dipikirkan bagaimana mengamankan. Nah, ini juga kita harapkan kalau ini betul-betul serius, harus betul-betul dipikirkan apa kelemahannya dan apa strongnya untuk bangsa dan negara ini. Gitu. Oke Bang, jadi kalau ini kan tadi kita bicara soal tantangannya apa, lalu, nah kalau ini kita bicara kalau misalnya RUU itu disahkan dan berjalan dengan baik, kira-kira apa sih manfaatnya buat masyarakat? Ada nggak sih yang dirasakan masyarakat dari itu? Nah, kalau efektif, banyak manfaat. Apa aja misalnya Bang? Contoh, seseorang sudah mengambil, menyalahgunakan uang negara, kemudian dia gunakan untuk apa? Kembalikan, dikembalikan kepada negara, dengan demikian kembalilah kerugian negara itu. Ini yang sangat penting seperti satu. Yang kedua, supaya orang tidak melakukan suatu perbuatan karena hukumnya tegas dan jelas. Kalau hukumnya tidak jelas dan tegas, ini menjadi objek juga. Mainan juga ya. Mainan juga. Jadi sanksinya itu harus betul-betul efisien dan efektif dan bermanfaat. Itu yang paling ini ya. Itu yang manfaat. Iya. Nah, Bang, kan lagi rame nih. Lagi rame kemarin tuh aku baca di sosial media tuh hukuman mati untuk koruptor. Nah itu gimana Bang? Sebetulnya hukuman mati ada di undang-undang, tetapi itu klasifikasinya kan tidak serta-merta di undang-undang itu menyatakan orang melakukan korupsi langsung hukum mati, tidak. Nanti dilihat hukuman mati itu kan namanya hukuman diperberat. Contoh bahwa ada uang untuk bencana kemudian disalahgunakan. Itu sebetulnya tepat itu diminta pertanggungjawaban hukuman mati. Dan kemudian memang di ketentuan internasional
di negara-negara yang sudah maju memang hukuman mati itu sudah banyak menjadi bukan distributif lagi, tetapi dikatakan bagaimana dia mengembalikan dan menyadari dan kemudian ada tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Ya, ya. Nah itu. Kalau di luar negeri itu clear. Clear ya. Ya, artinya tanggung jawab sosialnya itu berlaku. Nah, kalau di Indonesia, apakah hukuman mati yang sudah ditetapkan kemudian diberlakukan hukuman sosial dan kerja sosial itu efektif apa tidak? KUHP yang baru kita akan coba lihat. Kemarin kan sempat ada yang bilang itu apa melanggar HAM gitu ya. Ya, ya memang itu memang prinsipnya gitu. Iya, iya. Ya toh di CCPR itu juga jelas menyatakan dihindari tindakan-tindakan hukuman mati. Ya. Sebetulnya kan goalnya bukan hukuman matinya, kalau menurut saya, tetapi bagaimana menyelamatkan, mengembalikan kerugian negara itu. Kalau istilah sekarang adalah dimiskinkan. Ya. Nah, di undang-undang ini sebetulnya prinsipnya saya melihat arahnya ke sana. Perampasan aset ini. Ya. Dimiskinkan. Ya, atau artinya dimiskinkan. Tetapi jangan dimatikan juga. Ya, ya. Saya katakan di DPR, bahwa dimiskinkan kita setuju. Tapi jangan dimatikan. Contoh apa sih? Karena katanya saya, contoh apa? Contoh nih, saya bilang. Contoh dimatikan. Mereka itu kan hidup, perlu penghidupan. Ya. Tentu penghidupan kalau ada rumahnya yang terakhir, jangan juga diambil. Kalau itu diambil kan negara ini menjadi beban juga. Ya. Ya toh, tetapi berikanlah satu-satunya itu rumahnya. Ya toh, rumahnya itu untuk ditempati. Kemudian rumah itu tidak boleh dijual. Ya, ya. Artinya kebutuhan dasar Kebutuhan dia. dasar. Kemudian mata pencarian, contoh kalau dia beternak. Ya. Ya toh, kehidupan dia beternak. Masa ternaknya diambil? Ya, Terus dia mau kerja apa? Ya mau kerja apa? Jadi dimatikan. Nah, itu saya katakan yang ini sebetulnya tidak boleh disita. Tidak bisa dilelang. Jadi ada klasifikasi saya bilang. Nah, oleh karenanya teman-teman kawan-kawan di DPR dan yang mulia juga menyatakan ini bagus juga pemikirannya. Tidak dimatikan, dimiskinkan tapi tidak dimatikan. Nah ini, kembali kepada hukuman mati. Kalau saya melihat terus terang aja, hukuman mati itu bukan pilihan yang terakhir. Ya toh, kalau korupsi ya. Pilihan terakhir itu adalah dimiskinkan. Tinggal sekarang bagaimana kita menerapkan hukum itu tidak ditawar-tawar, betul-betul diterapkan dengan baik, saya kira efektif. Yang sekarang kan, ya segala mohon maaf, kadang-kadang kan hukuman itu masyarakat tertawa, dihukum juga menurut mereka, ya toh, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak melakukan seperbuatan karena sama aja. Itu kesan yang kita, karena apa? Karena sanksi itu dianggap tidak efektif. Ya, tidak efektif. Nah, ini harapan kita, ya masih banyak perlu perbaikan sih. Ya, toh, yang sangat penting menurut saya adalah political will dari pemerintah, keberanian menegakkan hukum itu. Perlu panglima, perlu pangeran yang betul-betul tegak dan konsisten menegakkan hukum. Seperti dulu kita punya Baharudin Lopa. Banyak tokoh-tokoh zaman dulu yang saya lihat konsisten. Kayak di polisi itu Hugeng, ya menjadi contoh baik. Ya, toh, kemudian Suprapto di DPR, di Kejaksaan. Ya, apakah harus kembali kita reinkarnasi lagi mereka? Saya kira tidak perlu, tetapi coba kita tanamkan mulai perbaikan hukumnya dan kemudian sanksinya harus betul-betul dijalankan dengan pasti dan tegak. Oke, Bang. Nah, Bang, ini pertanyaan yang agak sedikit maksa sebenarnya. Seberapa yakin Abang, seberapa optimis Abang bahwa RUU ini akan disahkan? Ya, saya melihat kalau memang kondisi politiknya dan kemudian semua sepakat menegakkan hukum, saya yakin ya bisa disahkan. Tapi kalau melihat daripada situasi kondisi sekarang, tarik-menarik, saya belum bisa pastikan. Ya, seperti di DPR saya katakan, kalau sudah satu persepsi kita bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan kemudian anak cucu, saya kira kita tinggalkan masa lalu. Saya kira pasti kalau itu tersentuh, jadi itu barang.
Ya. Jadi sebenarnya RUU perampasan aset ini sebenarnya niatnya mulia ya, Bang? Mulia sekali. Untuk generasi ke depan. Siap, mulia sekali. Dan mengembalikan kerugian negara. Iya. Ya, itu mulia sekali. Makanya saya tertarik waktu diundang narasumber, saya maju. Karena saya anggap ini problema bangsa ini kan korupsi. Iya betul, Bang. Iya kan? Iya, betul. Problema bangsa ini kan korupsi. Iya, iya. Dan kemudian coba itu sekarang malu juga kita. Rektor Unsud, kalau nggak salah saya hari ini. Iya, iya. Ya toh, di OTT oleh KPK. Walah. Itu hanya 100 juta. Walah. Iya kan? Nah, pertanyaannya seorang profesor, ya toh, kemudian diminta pertanggungjawaban 100 juta, Iya, iya. apakah Iya, iya. bermanfaat terhadap mengembalikan kerugian negara? Iya. 100 juta? Saya kira tidak. Dari prosesnya aja sudah berapa yang habis? Proses hukumnya aja udah berapa? Betul, betul. Yang gini yang saya Iya. lihat, ini sudah salah ini gitu. Iya. Iya toh? Betul, betul. Iya toh? Kenapa bisa begitu dia? Iya, iya. Seorang guru besar. Iya, 100 juta ya, Bang? 100 juta bayangin, saya prihatin dengan itu. Iya, iya. Ya toh, kalau kita baca di media hari ini, 100 juta, profesor, ya toh, rektor, kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa harus diproses? Ya. Kalau saya seperti itu, saya panggil aja. Iya, iya. Ya toh, Pak Rektor, Heeh. kami menduga Anda melakukan seperti ini. Apakah Anda menyadari apa yang saudara lakukan itu? Heeh. Apa yang Anda perbuat dan kemudian apa yang harus saudara pertanggungjawabkan untuk kebesaran Unsud ini ke depan. Cukup hukuman begitu. Saya berjanji bikin begini, gitu menurut saya ya. Iya, 100 juta dia dihukum minimal nanti 3 tahun. Iya, iya. Iya toh, nama itu kampus rusak. Iya, iya. Iya toh, kemudian hukumannya mengembalikan 100 juta. Kan padahal prinsip daripada undang-undang tidak pernah korupsi itu adalah aset recovery. Ya. Ya toh, itu prinsipnya seperti aset recovery. Ya toh, seperti undang-undang sekarang kan banyak itu kayak sekarang ada namanya tidak usah hukuman pemaaf, ada. Kemudian ganti rugi dengan kategori ganti rugi uang sudah sekarang. Ya. Di KUHP yang baru. Ya toh, ya toh. Dan ini saya lihat sudah pemulihan bukan penghukuman. Ya, ya. Tetapi pemulihan. Pemulihan itu ada dua, pemulihan kerugian dan kemudian pemulihan sosial dan kemasyarakatan. Ini sangat penting sebetulnya. Ya, ya. Saya kira pendekatannya gitu. Dihukum juga, melakukan perbuatan kembali juga kok. Iya, iya. Iya toh? Iya. Jadi seberapa efektif ya, Bang? Iya, nggak efektif. Ya. Jadi sudah betul, saya sangat mendukung KUHP sekarang itu pendekatannya pendekatan sosial, ya toh, kemudian pendekatan psikologis, ya toh psikologis mudah-mudahan kita mulai semakin dewasa kan. Ya toh kalau dihukum terus juga saya lihat tidak efektif. Makanya jangan mohon maaf segala maaf, sangat melimpah tahanan, ya atau melimpah tahanan dan sedih saya melihat, ya atau tahanan-tahanan yang ada sekarang itu banyak juga kalau kita baca di media jaringan-jaringan narkoba, orang yang sehat-sehat dimasukkan perbuatan bergabung di sana menjadi terpapar, itu sedih juga. Saya melihat itu. Banyak klien saya yang tanpa disadari dia masuk ke lingkungan itu, ya toh akhirnya setelah keluar, ya ini true story saya. Setelah keluar ternyata dia menjadi pemakai, karena dia sudah di dalam itu sudah memakai, sudah mendapat. Akhirnya dia sudah keluar, bukan malahan dia sehat, akhirnya dia memakai, menjadi tidak efektif terhadap keluarganya. Nah, tantangan-tantangan ini yang seperti itu ya, banyak sekali. Ya. Oke Bang, terakhir, Abang punya pesan apa nih buat pemerintah dan masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset? Pesan saya kepada pemerintah dan kemudian ke DPR, kalau memang serius ini mau digolkan undang-undang, tolong dibuat betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Bukan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan klan, ya toh. Kalau itu yang terjadi, kita akan terpuruk kembali. Kemudian kepada masyarakat, mari di dalam pembahasan perampasan aset ini tuangkan pikiran, usulan mana yang terbaik supaya ini betul-betul efisien dan efektif dan untuk kepentingan kemaslahatan kita bersama untuk anak cucu kita ke depan. Amin. Amin.
Oke Bang, nih asik banget ya ngobrol soal soal RUU perampasan aset dengan Abang ini. Jadi kita bisa ngerti gitu ya. Oke Bang, kita tutup dulu ya. Jadi teman-teman, ini obrolan kami tentang RUU perampasan aset dan hal yang lainnya, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama tamu-tamu yang gak kalah seru juga. Jadi Bang Junifer, terima kasih banyak. Tuhan berkati semua pekerjaan dan pelayanan Abang. Terus Piki makin maju. Ya, oke. Ya bermanfaat kepada masyarakat dan bangsa. Amin, oke. Dadah teman-teman.